Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustika Jatikusuma dengan NIM 121220050. Di sini saya akan mempresentasikan atau mereview jurnal tentang titrasi netralisasi atau neutralization titration. Sebelum mulai ke review jurnal, saya akan menjelaskan apa itu titrasi netralisasi atau neutralization titration. Jadi, titrasi netralisasi adalah titrasi yang didasarkan pada reaksi antara suatu asam dengan basa, yaitu H3O plus plus OH- sama dengan 2H2O. Dalam titrasi ini berlaku hubungan jumlah ekuivalen H3O plus sama dengan jumlah ekuivalen basa OH-. Larutan yang larutan baku yang digunakan pada titrasi netralisasi adalah asam kuat atau basa kuat karena zat-zat tersebut bereaksi lebih sempurna dengan analit dibandingkan dengan jika dipakai asam atau basa yang lebih lemah. Larutan baku asam dapat dibuat dari HCl, H2SO4 atau HClO4, sedangkan larutan baku basa dibuat dari NaOH dan atau KOH. Larutan baku primer adalah larutan yang konsentrasinya dapat ditentukan dengan perhitungan langsung dari berat zat yang mempunyai kemurnian tinggi, stabil, dan bobot ekuivalen tinggi, kemudian dilarutkan sampai volume tertentu. Sedangkan larutan baku sekunder, konsentrasinya harus ditentukan terlebih dahulu dengan pembakuan atau standarisasi terhadap baku primer. Contoh untuk larutan baku primer yaitu Na2CO3, Na2B4O7, kalium hidrogen talat atau KHP, H2C2O4. Dan untuk baku sekunder, larutan baku sekunder contohnya yaitu HCl, H2SO4, NaOH, serta KOH. Titrasi netralisasi dapat berlangsung antara asam kuat dengan basa kuat, atau asam atau basa lemah dengan basa atau asam kuat seperti NH4OH plus H3O plus sama dengan NH4 plus plus 2H2O. Itu untuk basa lemah dengan asam kuat. Dan untuk asam lemah dengan basa kuat, contohnya yaitu CH3COOH plus OH- sama dengan CH3COO- plus H2O. Terus untuk garam dengan asam kuat yang yaitu contohnya CH3COO- plus H3O plus sama dengan CH3COOH plus H2O. Dan untuk garam dengan asam kuat yaitu NH4 plus plus OH- sama dengan NH3 plus H2O. Kedua contoh terakhir di atas menggambarkan titrasi gambar monofungsional. Garam-garam tersebut dalam air mengalami hidrolisis menghasilkan larutan yang bersifat asam atau basa. Apakah garam-garam ini titrasi dengan asam atau basa bergantung pada nilai Ka atau Kb. Bila nilai Ka lebih dari Kb atau larutan lebih bersifat asam, maka garam tersebut dapat dititrasi dengan basa. Bila sebaliknya Ka kurang dari Kb, garam tersebut dapat dititrasi dengan asam. Titik ekuivalen dicapai pada pH larutan CH3COOH atau NH4OH. Dan untuk titrasi netralisasi banyak digunakan untuk menentukan jumlah asam dan basa. Selain itu, titrasi netralisasi dapat digunakan untuk memantau kemajuan reaksi yang menghasilkan atau mengkonsumsi ion hidrogen. Dalam kimia klinik, misalnya pankreatis dapat didiagnosis dengan mengukur aktivitas serum lipase. Lipase menghidrolisis trigliserida, asam lemak rantai panjang. Reaksi membebaskan 2 mol asam lemak dan 1 mol B monogliserida untuk setiap mol trigliserida yang ada. Menurut trigliserida sama dengan bantuan lipase menghasilkan monogliserida plus 2 fatty acid.
Reaksi dibiarkan berlangsung selama beberapa waktu dan kemudian asam lemak yang dibebaskan dititrasi dengan NaOH menggunakan indikator phenolphthalein atau pH meter. Jumlah asam lemak yang diproduksi dalam waktu tentu berhubungan dengan aktivitas lipase. Seluruh prosedur dapat diotomatisasi dengan titrator otomatis. Seperti semua titrasi, titrasi netralisasi bergantung pada reaksi kimia analit dengan reagen standar. Ada beberapa jenis titrasi asam basa. Salah satu yang paling umum adalah titrasi asam kuat, seperti asam klorida atau asam sulfat dengan basa kuat seperti natrium hidroksida. Jenis umum lainnya adalah titrasi asam lemah, seperti asam asetat atau laktat dengan basa kuat. Basa lemah seperti natrium sianida atau natrium salisilat juga dapat titrasi dengan asam kuat. Dalam semua titrasi, pasti ada metode untuk menentukan titik ekuivalen kimia. Biasanya indikator kimia atau metode instrumental digunakan untuk menemukan titik akhir yang harus sangat dekat dengan titik ekuivalen. Sekarang kita akan masuk ke review jurnal. Saya akan menge-share jurnalnya. Sebentar. Dapat dilihat di layar, yaitu titration and neutralizing antibody quantification by focus forming assay for wawasan virus. Atau titrasi dan kuantifikasi antibody dengan fokus titrasi dan kuantifikasi antibody penawar dengan uji pembentukan fokus untuk virus pewasan. Terus ini dibuat oleh E. Taylor Stone, Alex J. Hirsch, Jessica L. Smith, James D. Bryan, and Amelia K. Development of high throughput assay measuring wawasan virus or POWV, lineage 1 and 2 represent an important step in virological and immunological studies. By adapting focus forming assay previously optimized for West Nile virus and Zika virus, this protocol is able to determine viral load, evaluate antivirals, and measure neutralizing antibodies. Although limited by its requirement of a detection antibody, this protocol includes rapid and high throughput assay for measuring viral titer. By utilizing a baby hamster kidney cell line and 96 well platform format, this protocol allows for more sensitivity in the detection of POWV lineage 1. Untuk artinya adalah bahwa pengembangan tes throughput tinggi yang mengukur virus pewasan garis keturunan 1 dan 2 merupakan langkah penting dalam studi virologi dan imunologi. Dengan mengadaptasi tes pembentukan fokus yang sebelumnya dioptimalkan untuk virus West Nile dan virus Zika, protokol ini mampu menentukan virus lewat mengevaluasi antivirus dan mengukur antibodi penawar. Meskipun dibatasi oleh kebutuhan akan antibodi mendeteksi, protokol ini mencakup pengujian cepat dan hasil tinggi untuk mengukur titer virus.
Dengan memanfaatkan garis sel ginjal bayi hamster dan format FLAT96 well, protokol ini memungkinkan sensitivitas yang lebih tinggi dalam mendeteksi garis keturunan POWV1. Terus untuk di bawahnya, titration and neutralizing antibody quantification by focus forming assay for wawasan virus. Seperti yang judul yang di atas, untuk summary seperti yang saya bacakan tadi, the development of high throughput assay measuring wawasan virus or POWV lineage 1 and 2 represent an important step in virological and immunological studies. Terus before you begin atau sebelum kalian mulai, yang pertama, establish baby hamster kidney cell or BHK. It is well established in literature describing POWV virus stock generation that BHK cells are a preferable choice for propagating virus. Over the well characterized African green monkey kidney varicocele line, or referred to as a Vero or Vero WHO. Although but cell lines are known to be by type 1 interferon deficient, in our hands we have found the titration of identical serial deletion of the POWV LP lineage on the two cells type yield drastically different titers, with Vero WHO cells showing 2 logs less virus than BHK 21 cells. For this reason, our assays are optimized with the use of BHK 21 clone 13 cells. Jadi untuk maksudnya membentuk sel ginjal bayi hamster BHK sudah mapan dalam literatur yang menggambarkan pembuatan stok virus POWV. Bahwa SLBHK adalah pilihan yang lebih disukai untuk menyebarkan virus daripada garis sel vero ginjal monyet hijau Afrika yang ditandai dengan baik atau disebut sebagai Vero atau Vero WHO. Meskipun kedua garis sel diketahui kekurangan interferon tipe 1, di tangan ini telah menemukan bahwa titrasi pengenceran seri yang identik dari garis keturunan POWV LB pada kedua jenis sel menghasilkan titer yang sangat berbeda. Dengan sel Vero, WHO menunjukkan virus 2 log lebih sedikit daripada sel BHK 21. Untuk alasan ini, pengujian dioptimalkan dengan menggunakan klon 13 sel BHK 21. Untuk yang kedua, determine desired application. This protocol describes the specific step for titration of POWV by focus forming assay in a 96 well plate format. However, we have also used this protocol in 12 and 24 well plate format for titration of other flavivirus. This protocol can also be adapted to antiviral compound screening, determining organ titer and neutralizing antibody quantification. Jadi untuk artinya yaitu tentukan aplikasi yang diinginkan. Protokol ini menjelaskan langkah-langkah spesifikasi untuk titrasi POWV dengan uji pembentukan fokus dalam format pelat 96 well. Namun kami juga telah menggunakan protokol dalam format 12 dan 24 well untuk titrasi flavivirus lainnya. Protokol ini juga dapat diadaptasi untuk
screening senyawa antivirus, penentuan titer organ, dan kuantifikasi antibodi penawar. Untuk yang ketiga yaitu determine dilution of virus stock for assay or if needed. For antiviral compound screening and neutralizing antibody quantification, the researcher should be determine the dilution of virus stock or sample that will yield a count of 70 until 100 for per well before proceeding to the next steps. For quantification of neutralizing antibody, serial dilution of serum samples should be made in growth media or Dulbeco modified equal medium or DMEM containing 5% fetal bovine virus, bovine serum or FBS, and 1% herpes. C. Materials and equipment, and incubate with the appropriate dilution of a representative focus forming assay solving the result of plating identical tenfold serial dilution of Powassan virus Spooner lineage Mars SPO blue or Powassan virus LB lineage or LB orange on Vero WHO cells or left or baby hamster kidney 21 clone 13 cell from the ATCC or in the right box. Box in a blue and orange are the serial dilution that could be used to determine the viral titer. B. Quantification of PUV infection viral titer image present in A. Data are reported as the main cause for the two replication. Jadi ini penjelasan dari gambar yang di atas ini. Untuk yang kotak orange yaitu Powassan virus LB lineage yang ini, yang di diagram ini. Terus yang untuk SPO blue yang ini. Untuk log 10 FFU ml mililiter lebih tinggi yang LB ke atas atau Vero WHO BHK. Ini yang BHK CL 13 tanda-tandanya bisa dilihat. Terus yang ini untuk Vero WHO POW SPO untuk POW LP di 10 pangkat min 5 yang di BHK CL 13 untuk POW SPO. This is virus application virus to allow for immune contact formation. Victory should be applied to cell monolayer to allow for virus absorption and handle identically to the focus forming assay or FFA described below. Jadi untuk maksudnya yaitu yang dari nomor 3 tadi, tentukan pengenceran stok virus untuk pengujian jika perlu, bila perlu. Untuk screening senyawa antivirus dan kuantifikasi antibodi penawar, peneliti harus menentukan pengenceran stok atau sampel virus yang akan menghasilkan hitungan 70-100 fokus per well sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Untuk kuantifikasi antibodi penawar, pengenceran serial sampel serum harus dibuat dalam media pertumbuhan atau modified equals medium atau DMEM Dulbeco yang mengandung 5% serum janin sapi atau FBS dan 1% HEPES. Lihat bahan dan peralatannya. Dan diinkubasi dengan pengenceran yang sesuai dari
pembentukan fokus representatif yang menunjukkan hasil pengenceran seri 10 kali lipat yang identik dari garis keturunan Sporner virus pewasan or SPO biru yang saya jelaskan tadi, atau garis keturunan LP virus pewasan or LP orange pada Zero WHO di kiri, atau ginjal bayi hamster 21 mengkloning 13 sel dari ATCC yang di sebelah kanan. Kotak dengan warna biru dan jingga adalah seri pengenceran yang digunakan untuk menentukan titer virus. Virus menghasilkan 70-100 fokus per well selama 1 jam 37 Celcius 37 derajat Celcius 15% CO2 to allow for immune atau untuk memungkinkan pembentukan kompleks imun. Campuran kemudian harus diterapkan pada monolayer sel untuk memungkinkan adsorpsi virus dan ditangani secara identik dengan uji pembentukan fokus FFA yang dijelaskan di bawah ini. Untuk yang keempat yaitu determine method of spot counting. This protocol utilizes as immunospot S6 fluorophore M2 analyzer and outlines the parameter that product the most rapid and accurate Foci and in institutional permission. This protocol requires biosafety level 3 containment facilities, standard operating procedures, protocols, and disinfectants approved by the Institutional Biosafety Committee or IBC, are equivalent biosafety regulator bodies, CERT-BIOS, and all work is performed inside Biosafety Cabinet or BSC unless otherwise not. In the culture lines, timing from 4 until 10 days, the maintenance of a healthy cell filter is essential to achieve accurate and reproducible titration assay, drug screens, and neutralizing antibody quantification. Jadi untuk maksudnya dari nomor 4 tadi, yaitu untuk menentukan penghitung titik. Protokol ini menggunakan penganalisis immunospot S6 fluorophore M2 dan menguraikan parameter di dalam Biosafety Cabinet atau BSC kecuali dinyatakan lain. Menggunakan parameter yang menghasilkan penghitungan fokus paling cepat dan akurat. Terus untuk izin kelembagaan protokol ini memerlukan fasilitas penahanan biosafety level 3, prosedur operasi standar. Protokol ini dan memerlukan fasilitas pentahanan biosafety level 3, prosedur operasi standar, protokol, dan disinfektan yang disetujui oleh Institutional Biosafety Committee or IBC atau badan pengawas biosafety yang setara harus digunakan, dan semua pekerjaan dilakukan dalam Biosafety Cabinet or BSC kecuali dinyatakan lain. Untuk garis sel kultur, waktunya dari 4-10 hari. Pemeliharaan kultur sel yang sehat sangat penting untuk mencapai uji titrasi yang akurat dan dapat diproduksi, screening obat, dan kuantifikasi antibodi penawar. Dan untuk nomor 5 yang harus dilakukan sebelum memulai yaitu baby hamster kidney America tipe cell culture clone.
13 or referred to as BHK-21 clone 13 or BHKS should be besieged from 2 until 3 times in 5% DMEM or C materials and equipment upon initial thawing from liquid and to period to plating for focus forming assays. Cells may be carried in T150 fast and split 1:20 every 2 until 3 days. Shall should be carried in 20 milliliter 20 milli of 5% DMEM to 90% until 95% confluency and was to time with 10 milli Ca2 plus Mg2 plus free phosphate buffer saline or BPS and lifted via incubation with 4 milliliter trypsin. Following trypsination, 6 milli of 5% DMEM should be added to halt the trypsin reaction. To the same T150 flash 1 milli of this single cell suspension may be added along with 19 milli of fresh 5% DMEM and return to incubator. Jadi untuk masuknya yaitu bayi hamster, ginjal bayi hamster Amerika tipe sel kultur clone 13 atau disebut sebagai BHK21 clone 13 atau BHKS harus dilewatkan 2-3 kali dalam 5% DMEM. Setelah pencairan awal dari N2 cair sebelum pelapisan untuk tes pembentukan fokus, sel dapat dibawa dalam labu T150 dan dibagi 1:20 setiap 2-3 hari. Sel harus dibawa dalam 20 ml DMEM 5% hingga pertemuan 90% sampai 95%. Dan dicuci 2 kali dengan 10 ml Ca2+, Mg2+, free phosphate buffer atau buffer salin atau PBS dan diangkat melalui inkubasi dengan 4 ml trypsin. Setelah trypsinisasi 6 ml DMEM 5% harus ditambahkan untuk menghentikan reaksi trypsin, menghasilkan suspensi sel tunggal sebanyak 10 ml. Ke labu T150 yang sama, 1 ml suspensi sel tunggal ini dapat ditambahkan bersama dengan 19 ml DMEM 5% segar dan dikembalikan ke inkubator. Terus prepare reagents untuk waktunya 6 hours or 6 hours. Terus yang nomor 6 prepare 2% methyl cellulose 53 FFA staining buffer and 13 FFA wash buffer. Jadi maksudnya yaitu siapkan 2% metil selulosa, 53 FFA staining buffer dan 13 FFA wash buffer. Terus untuk cell plating and titration by focus forming assay atau pelapisan sel dan titrasi dengan uji pembentukan fokus, waktunya dibagi menjadi 2 yaitu active time and with incubation. Untuk active time sendiri kira-kira dari 2-3 jam. Terus untuk with incubation dari 48 sampai 72 hari. 72 jam.
The day before, and number 7, the day before the essay, played BHK 21 clone 13 or ATCC CCL 10 cells in a tissue culture treated 96 well played in growth media overnight before beginning the assay cells should reach 90% confluency. BHKS will not form an even monolayer with complete cell-to-cell contact as seen with Vero cells. Jadi untuk maksudnya yaitu sehari sebelum pengujian sel BHK21 klon 13 ATT atau ATCCL ATCC CCL 10 di dalam kultur jaringan diperlakukan dengan plat 96 well dalam media pertumbuhan semalaman. Sebelum memulai pengujian, sel harus mencapai pertemuan 90%. BHK tidak akan membentuk lapisan tunggal yang rata dengan kontak sel ke sel yang lengkap seperti terlihat pada sel Vero. Untuk yang ke-8 yaitu prepare tenfold serial dilution of the sample of interest in duplicate or triplicate, yaitu untuk siapkan pengenceran serial 10 kali lipat dari sampel yang diminati dalam rangkap 2 atau rangkap 3. Untuk nomor 9, remove media from 96 well 96 96 well flat bottom plate containing BHKS at 100 ml per well of serially dilute sample in growth media to BHK cell monolayer. Jadi untuk mengeluarkan media dari pelat alas datar 96 well yang berisi BHK, tambahkan 100 ml per well secara berurutan sampel encer dalam media pertumbuhan ke monolayer sel BHK. Terus nomor 20, incubate for 1 hour to allow for virus absorption. Terus nomor 11, during incubation, prepare methyl cellulose overlay and warm to room temperature. And number 12, add methyl cellulose overlay to minimize lateral spread of viral infection. Number 13, incubate 24 hours. Next, number 14, following incubation, fix cell in freshly made 5% paraformaldehyde or PFA in PPS for 30 until 60 minutes. And next, number 15, was self-advised with 13 pps and 1 ounce with 13 FFA was buffer. Incubate 5 until 10 minutes at room temperature to permeabilize cells. 16, remove flesh from BSL-3 containment and process immunostaining. For immunostaining, timing is active time from 2 until 3 hours, and with incubation from 8 until 24 hours. And next, number 17, prepare or add primary antibody or monoclonal anti-langat virus envelope
glycoprotein in 13 FFA staining buffer and 18 incubate at room temperature for 1.5 until 2 hours or overnight at 4C. 19 was 3 times with 13 FFA was buffer and 20 prepare and add secondary antibody or good anti-MOS conjugate to HRP in 13 FFA staining buffer. 21 incubate at room temperature for 2 until 3 hours. 22 was 3 times with 13 FFA was buffer. 23 at to blue substrate and incubate 15 until 20 minutes or until spots are fully defined with animal. Next, and minimal background. Sorry. 24. Next, 24 quench the reaction by removing substrate and rinsing with millipore water. When 25 tap a paper towel to remove water and image. For imaging or optional timing for active time from 15 until 60 minutes with computer or software runtime from 30 until 100 to 120 minutes. Terus next number 26 CTL immunospot analyzer can be used for high throughput quantification of POSI using CTL immunospot or scan count and quality control function. Researchers who do not have access to an ELISpot may elect to manually count while under a dissecting microscope. However, this will reduce the high throughput nature of the assay. This is case research table. Sebelum itu saya akan menjelaskan maksud dari nomor 26 tadi. CTL Immunospot Analyzer dapat digunakan untuk kuantifikasi throughput yang tinggi dari fokus menggunakan fungsi CTL Immunospot, scan, count, dan quality control. Peneliti yang tidak memiliki akses ke ELISpot dapat memilih untuk menghitung well secara manual di bawah mikroskop bedah. Namun, hal ini akan mengurangi sifat pengujian yang tinggi. Terus, kita menuju ke Key Resources Table atau tabel sumber daya utama. Yang pertama ada reagent or research. Untuk antibodies ada anti-MOS IgG or wall molecule peroxidase antibodies produced in God 1:5. Untuk terus ada monoclonal anti-like virus envelope glycoprotein or A110F6 3:10. Untuk bahan bacterial and virus strains ada POWV strain LB and POWV DTV
HDTV Transponder. Untuk yang tadi, untuk antimos tadi shortnya adalah sigma altric. Terus identifiernya masih tidak jelas untuk di jurnal ini karena kayaknya ada error apa ini. Terus untuk monoklonal anti-like virus envelope glycoprotein, source-nya adalah AT Researchers. Terus untuk bacterial and virus strains, source-nya Apple Laboratory, sama keduanya. Terus untuk experimental model cell lines ada BHK 21 clone 13, search-nya ATCC. Terus untuk yang lainnya ada Dulbeco method Eagle Media, source-nya Sigma Atrix, sama yang lain kecuali 20% elektron mikroskop grade Pro Family ya, yang source-nya EMS. Terus untuk material and equipment, Grow Media 5% di MIM, Regan ada Dulbeco Modified Eagle Media, terus 1M Herbal Solution, Vital Bovine Serum. Terus untuk metil cellulose, regennya ada metil cellulosa, millipore H2O. Untuk metil cellulose tadi ya final konsentrasinya yaitu 2%. Terus bahan yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu 5% paraformaldehyde atau PFA. Untuk regennya 20% EM grade PFA dan 13 pps. Atau tadi yang dijelaskan pps itu pps fosfat buffer salin. Terus ada 13 FFA was buffer, regennya 103 pps, melopor H2O, Triton X100. Terus untuk 53 FFA staining buffer ada 103 pps melopor H2O, saporin. Terus untuk 103 pps final konsentrasinya yaitu 53, untuk amonnya 250 ml. Terus primary antibody in 13 FFA staining buffer, regennya 53 FFA staining buffer, millipore H2O, primary antibody. Untuk 53 FFA staining buffer tadi final konsentrasinya yaitu 13 dan amonnya 2 ml. Untuk secondary antibody in 13 FFA staining buffer, regennya yaitu 53 FFA staining buffer, millipore H2O, secondary antibody or God must conjugate GHRP. Terus untuk tadi 53 FFS tiny buffer final konsentrasinya sama 13%, 13. Terus untuk amonnya 2 ml. Untuk yang sekarang kita menuju ke detail metode langkah-langkah atau step by step method details.
Assalamualaikum. Lanjutkan yang tadi karena tadi kepotong karena saya nggak berani minum. Terus melanjutkan yang tadi, nah, saya search sekali lagi. Lanjutkan yang tadi, step by step method details. Yang pertama, prepare advanced preparation of 2% methyl cellulose 53 FFA staining buffer and 30 FFA 13 FFA was buffer will expedite the assay and ensure visualization of individually discriminable Fuji. Atau siapkan siapkan 2% metil selulosa, 53 FFA staining buffer, 13 FFA wash buffer akan mempercepat pengujian dan memastikan visualisasi fokus yang dapat dilihat secara individual. Untuk yang pertama, prepare 2% methyl cellulose. A. Autoclave the following prior to preparation. 1 liter glass bottle, 10 gram methyl cellulose, and a large stir bar. And 2, 1 liter glass bottle with 500 milliliter of millipore water. Jadi untuk yang pertama menyiapkan satu gelas botol, satu botol gelas, 1 liter botol gelas, terus 10 gram metil selulose dan alar stir bar. Terus untuk yang 1 liter botol gelas yang kedua dengan 500 ml millipore water. Terus untuk yang B, in a tissue culture hood, add the 500 milliliter hot autoclave millipore water to the bottle containing methyl cellulose. Oh. And a last stir bar. If the autoclave water has cooled, reheat in a microwave until the bottle is hot to the touch. But water should not boil. Partially cap bottle and stir on a hot plate set between medium or high until methyl cellulose in solution. 1 until 4 hours. And in a tissue culture hold, a liquid cool 2% methyl cellulose into 50 milliconical tubes. Pipette slowly as the mixture will be viscous. Stir at 4C until further use in the assay, which will require bringing the methyl cellulose to room temperature. And 2, untuk yang prepare 53 FFA staining buffer according to tables found in materials and equipment. Untuk yang langkah pertama untuk prepare ini, yang pertama untuk menyiapkan 53 FFA staining buffer, yang pertama to 250 ml of 103 pps. Add yang pertama 200 ml of millipore water, yang kedua 2,5 gram of saponin. Terus yang B, stir until dissolved, then sterile, filter and store at 4C until the day of the assay. Untuk yang ketiga, prepare 13 FFA was buffer according to table found in materials and equipment. Menyiapkan 9 liter of millipore water, ditambahkan
1 liter 103 pps, dan 5 ml Triton X 100. Untuk yang keempat, menyiapkan media for carrying BHK ATCC clone 13 cells. Hereafter the referred to as growth media. Tuh, dengan menyiapkan 500 ml 5% DMEM, ditambahkan 5 ml Hepes solution, 25 ml fetal bovine serum, dan store at 4C until further use. Untuk cell plating and titration by focus forming assay timing untuk active time 2 until 3 hours and with incubation 48 until 72 hours. Quantification of Powassan viral titer by focus forming assay relies on the addition of sample with an unknown quantity of virus to monolayer of permissive cells or BHKS. This step outline the plating condition and titration schema that in our hands produce the most reproducible condition for determining POWV titer. Researchers are encouraged to determine the appropriate cell density and culture condition for their own cell line before titrating precious samples. Additional, this protocol details titration using a 10-fold dilution series. Researchers may find it useful to increase or decrease the details the fold dilution series based on the need for sensitivity for the titration series. This step also outlines the process of adding sample to the cell monolayer, overlaying to minimize lateral spread of infection, and the process of fixing the cells for removal from biological containment. 5. The day before the essay. Sebelum itu saya akan menjelaskan maksud dari yang untuk cell plating and titration by focus forming assay tadi. Untuk kuantifikasi titer virus Powassan dengan uji pembentukan fokus bergantung pada penambahan sampel dengan jumlah virus yang tidak diketahui ke monolayer cell permissive atau BHK. Langkah ini menguraikan kondisi pelapisan dan skema titrasi yang di tangan ini menghasilkan kondisi yang paling dapat diproduksi untuk menentukan titer POWV. Para peneliti didorong untuk menentukan kerapatan sel dan kondisi kultur yang sesuai untuk ini sel mereka dan kondisi kultur yang sesuai untuk lini sel mereka sendiri sebelum melakukan titrasi sampel yang berharga. Selain itu, protokol ini merinci titrasi menggunakan sel pengeceran 10 kali lipat. Peneliti mungkin merasa berguna untuk menambah atau mengurangi seri pengeceran lipat berdasarkan kebutuhan sensitivitas untuk seri titrasi. Langkah ini juga menguraikan proses penambahan sampel ke sel monolayer. Overlay untuk meminimalkan penyebaran infeksi lateral dan proses memperbaiki sel untuk dikeluarkan dari penambahan biologi. Terus untuk yang kelima, the day before the assay to tissue culture treated 96 well plate at 2.53104 cell per well of BHK 21 ATCC clone 13 cell in 100 ml of growth media per well incubate overnight at 37C 5% CO2. Before starting the assay,
Examine cell under a light microscope to ensure you have proper cell confluences. The day of the essay, 90% BHKS will not form on even monolayer with complete cell-to-cell contact as seen with cells. In a 96 well-round bottom plate, prepare tenfold serial dilution of the sample containing virus by adding 20 ml of sample to 180 ml of growth media. Sample dilution should be performed in duplicate or triplicate, and at least one column should include a mock infect PBS control. 7. Remove media from 96 well flat bottom plate containing BHKS. Add 100 ml per well of serially dilute sample in growth media to the 96 well flat bottom plate containing BHKS. Egg incubate at 37 5% CO2 for 1 hour without shaking to allow for virus absorption. 9. Dari incubation, prepare methyl cellulose. Mix 1 part 2% methyl cellulose with 1 part growth media. Place on a rocker at room temperature with gentle agitation to mix methyl cellulose and media. Then add 125 ml per well of dilute methyl cellulose in ground media to the flat bottom plate containing BHKS and plus serially dilute sample. The step will minimize later spread of viral infection. 11. Incubate 24 hours without shaking at 37 C 5% CO2. Following incubation, fix the 96 well flat bottom plate as follows. A. Prepare 5% preparat formaldehyde or PFA by diluting 20% electron microscopy grade PFA for fold in 13 ppb. B. Fix cell with 5% paraformaldehyde by adding 50 ml per well and incubate at room temperature for 30 until 60 minutes. C. Wash cell gently 3 times with 100 150 ml per well of 30 ppb. D. Add 150 ml per well of 13 FFA was buffer and let sit for 5 until 10 minutes at room temperature. Remove plates from PSL PFL3 containment and process to immunostaining. Terus for immunostaining, timing active time from 2 until 3 hours, and with incubation from 8 until 24 hours. After cells have been fixed, individual fossils must be visualized following an immunostaining protocol that relies on the detection of viral antigen in the cells. This step outlines the immunostaining protocol that, in our hands, allow the in allow the researcher to visualize fossils with minimal background. Jadi setelah sel diperbaiki, masing-masing fokus harus divisualisasikan mengikuti protokol immunostaining
yang bergantung pada deteksi antigen virus dalam sel. Angka ini menguraikan protokol staining yang memungkinkan peneliti memvisualisasikan fokus dengan latar belakang yang minimal. Untuk yang ke-13, prepare menyiapkan 13 FFA staining buffer dengan mengecerkan 53 FFA staining buffer 5 kali lipat dalam air melipor. 53 FFA staining buffer harus ditangani secara aseptis. Terus untuk yang ke-14, mengeluarkan wash buffer dan tambahan antibodi primer, misal monoklonal antigen langat, virus envelope glycoprotein klon 10F6 yang telah diencerkan 3:10 dalam 13 FFE staining buffer 50 ml per well. Terus incubate at room temperature atau incubate pada suhu kamar atau selama 1,5 sampai 2 jam dengan agitasi lembut pada pengocok orbital atau semalaman pada suhu 4 derajat Celcius tanpa pengocokan. Cuci 3 kali dengan 13 FFA wash buffer. Terus nomor 17, buang wash buffer dan tambahkan secondary antibody atau God anti-most conjugate to HRP yang dimilikinya telah diencerkan 1:5 dalam 13 FFA staining buffer 50 ml per well. Terus inkubasi pada suhu kamar selama 2-3 jam. Terus yang ke-19, cuci 3 kali dengan 13 FFA wash buffer 150 ml per well. Hapus penyangga cuci, tambahkan substrat True Blue 50 ml per well dan inkubasi 15-20 menit tanpa pengocokan dalam gelap atau sampai bercak sepenuhnya terlihat dengan latar belakang minimal. Terus nomor 21, jentikan substrat dengan cuci 2 kali dengan 200 ml atau 200 ml per well air melipor dingin untuk memadamkan reaksi. Reaksi tidak boleh dipadamkan dengan air panas atau lebih dari 37 derajat Celcius. Terus untuk nomor 22, ketuk handuk kertas untuk menghilangkan air dan hitung atau gambar dalam waktu 15-30 menit setelah pendinginan untuk hasil penghitungan terbaik. Untuk imaging atau pencitraan atau penggambaran, timing waktunya untuk active time 15-60 menit, dan untuk with komputer dengan with komputer of software runtime atau perangkat lunak, pengoperasian komputer atau perangkat lunak dari 30 sampai 120 menit. After immunostaining individual, setelah immunostaining, fokus individu harus terlihat dengan baik. Sementara titer POWV dapat dihitung secara manual dengan menghitung di bawah mikroskop bedah. Ditemukan bahwa sifat droplet tinggi dan dari format plat 96 lubang lebih cocok untuk perhitungan otomatis. Untuk tujuan ini menyatakan penganalisa Immunospot S6 Fluorocore M2 selanjutnya disebut sebagai mesin CTI, CTL LI Spot. Langkah-langkah di bawah menguraikan parameter pada CTL Immunospot Analyzer yang
ditangani menghasilkan penghitungan fokus yang paling cepat dan akurat. Ini untuk langkah-langkah menguraikan parameter pada CTL. Yang pertama, nyalakan komputer dan mesin CTL. Terus yang ke selanjutnya, buka CTL switchboard dan pilih fungsi scan. Yang selanjutnya, pilih pemindai plat penuh. Terus di bawah dashboard pastikan jalur file dan pengaturan plat yang benar. Pengaturan 96 WLBD Falcon dapat digunakan untuk sebagian besar FFA. Terus muat dan beri nama pelat. Muat pemindaian, konfirmasikan bahwa mesin CTL dapat mengidentifikasikan well A1, A12, dan H1 dengan benar dan memungkinkan gambar untuk dikumpulkan. Setelah pemindaian selesai, kembali ke papan tombol CTL, pilih fungsi hitung, pilih smartphone, terus temukan folder file yang berisi plat yang baru saja dipindai atau dicitrakan, dan masukkan plat ke dalam antrian perhitungan otomatis. Pilih beberapa well dengan fokus yang jelas dan berbeda. Sesuaikan parameter perhitungan 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 titik. Berikan pertimbangan khusus pada ukuran gerbang yang sesuai, keseimbangan latar belakang, dan pemisahan titik untuk menghasilkan hitungan yang akurat. Mungkin perlu untuk menyesuaikan parameter menggunakan plate yang dihitung secara manual atau serangkaian well. Setelah parameter yang sesuai dipilih, mulai perhitungan otomatis. Setelah perhitungan otomatis selesai, kembali ke papan tombol CTL. Pilih fungsi kontrol kualitas, temukan folder file yang berisi plat yang baru saja dihitung dan masukkan plat ke dalam quality antrian. Fungsi kontrol kualitas dari CTL EliSpot harus digunakan untuk mengoreksi perhitungan yang menyimpang secara manual, menghapus titik atau hit yang salah, dan jika perlu menghitung ulang well dengan parameter yang berbeda. Parameter harus ditentukan atau disesuaikan dengan cara yang sama seperti perhitungan otomatis asli. Untuk selanjutnya, titration should be based on the wells with individually claimed C atau iterasi harus didasarkan pada well dengan fokus yang dapat dilihat secara individual. Untuk expect outcomes atau hasil yang diharapkan yaitu a sample has been sufficiently dilute, individual foci should be visible and countable in the well. For determination of viral titer, the researcher should utilize the dilution that yields a suitable number between 20 until 120 of distinct foci. Yang maksudnya setelah sampel cukup diajarkan, fokus individu yang harus terlihat dan dapat dihitung dalam well. Untuk penentuan titer virus, peneliti harus menggunakan pengencer yang menghasilkan jumlah yang sesuai antara 20 sampai 120 dari fokus yang berbeda. Untuk batasannya, all focus forming assay rely on antibody binding for the detection
of viral antigen within infected cells. The assay is therefore highly reliant on the quality and specificity of the antibody for the viral antigen being detected. Researcher should take care in selecting the primary antibody being. Di sini terdapat gambar-gambar untuk yang A. Untuk yang A, gambar ini menunjukkan untuk yang A, gambar ini menunjukkan hasil waktu inkubasi yang terlalu lama, yaitu 40 jam di kiri atau terlalu pendek 18 jam di kanan. Untuk inkubasi yang terlalu lama, fokus akan berjalan bersamaan dan tidak terlihat satu persatu. Untuk inkubasi yang singkat, fokus akan tampak terlalu kecil untuk dideteksi atau tidak akan muncul sama sekali seperti ini. Terus untuk yang B, gambar ini menunjukkan hasil kepadatan sel plating yang terlalu tinggi. Ini, yang sel per well yang di kiri ini, atau terlalu rendah. Ini di kanan ini untuk pelapisan kelebihan sel, perwarnaan latar belakang atau penumpukan sel secara vertikal, yaitu bukan pada sel monolayer. Dimungkinkan kelebihan sel juga meningkatkan kemungkinan pencucian yang merusak sel monolayer well A2. Untuk pelapisan terlalu sedikit sel celah pada sel monolayer mungkin terlihat dan titer virus kemungkinan akan tampak lebih rendah dari yang diharapkan. Terus untuk yang gambar C ini, untuk spot count following optimize ini, sel plate-nya 2,5 pangkat 10 pangkat 4 per well kali 10 pangkat 4 per well selama 24 jam. Gambar representatif yang menunjukkan uji pembentukan fokus dengan penceran sel 2,5 kali 10 pangkat 4 sel dan inkubasi selama 24 jam cocok untuk penentuan titer virus serta penyaringan senyawa atau kuantifikasi antibodi penawar menghasilkan fokus yang berbeda dan dapat dilihat secara individual. Nah, seperti ini. Jadi lebih terlihat daripada yang ada di atas. Terus untuk penyelesaian terus digunakan bagi mereka yang menggunakan serum poliklonal, disarankan untuk menguji pengenceran serum dan waktu serta kondisi inkubasi yang berbeda untuk meminimalkan peningkatan non-spesifik yang dapat sangat meningkatkan latar belakang dan mempersulit perhitungan. Jadi begitu teman-teman. Terus untuk penyelesaian masalah di sini terdapat berapa masalah? 5 masalah. Untuk masalah pertama, sel plating atau pelapisan sel. Dalam pelapisan sel dan titrasi dengan pembentukan fokus bagian assay langkah pertama, penambahan sel berlebih atau terlalu sedikit sel ke plat 96 lubang sebelum penambahan POV dapat menghasilkan titrasi yang sangat bervariasi atau tidak akurat. Contoh uji pembentukan fokus yang dilakukan pada plat yang terlalu konfluen atau kurang konfluen ditunjukkan pada gambar 2 yang tadi. Terus untuk potensial solusinya, solusi potensialnya para peneliti didorong untuk menentukan kerapatan sel yang sesuai dan kondisi kultur untuk klinis sel mereka sendiri sebelum melakukan titrasi pada sampel yang berharga atau terbatas.
Untuk masalah kedua yaitu organ toxicity atau toksisitas organ saat melakukan titrasi dengan uji pembentukan fokus dalam pelapisan sel dan titrasi dengan langkah uji pembentukan fokus homogenat organ mungkin bersifat sitotoksis terhadap lapisan tunggal sel. Hal ini dapat mengubah sensitivitas uji, menurunkan batas deteksi, dan menyebabkan ketidakakuratan dalam penentuan titer virus. Ini sering terjadi pada organ seperti paru-paru, kelenjar ludah, dan hati. Untuk solusi potensialnya yaitu toksisitas organ dapat diatasi dengan mengecerkan homogenat organ, yaitu daripada menggunakan 20 ml homogenat organ yang diencerkan dalam 180 ml media atau pengeceran akhir 1:100. Pertimbangkan untuk mengecerkan 100 kali lipat, kemudian menambahkan 20 ml dari 100 pengeceran lipat menjadi 180 ml media atau pengeceran akhir 1:1000 namun mungkin dalam kasus titer virus yang rendah pengeceran yang diperlukan untuk mengurangi toksisitas organ dapat melebihi sensitivitas pengujian. Sehingga mencegah pencatatan infeksi yang akurat virus. Untuk problem yang ketiga yaitu incubation times atau waktu inkubasi. Dalam pelapisan sel dan titrasi dengan fokus membentuk asai bagian langkah 7 tadi 24 jam dalam langkah inkubasi setelah overlay metil selulosa didasarkan pada jumlah waktu yang diperlukan untuk garis keturunan POWV untuk mereplikasi ke tingkat yang cukup agar fokus dapat dideteksi. Waktu ini sangat bervariasi di antara virus yang berbeda atau bahkan di antara jalur yang berbeda dari virus yang sama. Contoh uji pembentukan fokus yang dilakukan menggunakan waktu inkubasi yang terlalu lama atau singkat ditunjukkan pada gambar 2 tadi. Terus solusi potensialnya, para peneliti didorong untuk menguji banyak waktu inkubasi sebelum langkah fiksasi menurut jenis sel, regangan, dan waktu penggandaan garis sel mereka sendiri sebelum menitrasi sampel terbatas. Secara umum, 24-72 jam cukup untuk tes pembentuk fokus PUWV untuk garis keturunan 1 atau garis keturunan kedua. Untuk masalah keempat yaitu masalah lapisan tunggal. Remover of monolayer. In the cell plating dalam pelapisan sel dan titrasi dengan bagian pengujian pembentukan fokus dan langkah immunostaining 8, 2, 4, 5, 7, dan 8. Penipetan atau pencucian yang kuat menghilangkan lapisan tunggal yang menyebabkan hilangnya data atau pelaporan hasil titer yang tidak akurat. Untuk solusi potensialnya, berhati-hatilah saat cairan ditambahkan ke plat yang berisi lapisan tunggal agar tidak menggores lapisan tunggal dengan ujung pipet atau mengaduk lapisan tunggal terlalu keras. Ini akan mencegah copotnya sel. Untuk masalah kelima yaitu serat dan rambut. Di bagian immunostaining dan pencitraan serat atau serat dan rambut yang ada selama pencucian plat uji dapat tetap terkait dengan lapisan tunggal dan dibawa ke langkah pencitraan. Kehadiran rambut dan sel dapat menyebabkan kesalahan yang signifikan jika menggunakan program
perhitungan otomatis. Oke, sebelumnya aku, aku kasih tahu lagi jurnal ini dibuat oleh Tyler Stone, Alex J. Hurts, Jessica L. Smith, James D. Bryan, Amelia K. Dodd, dan di-download di Science Direct. Oke, mungkin itu dari saya untuk review jurnal. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.